Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna ini, NIM 189426. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hak, kewajiban, jabatan dalam administrasi kepegawaian dan disiplin ASN di Indonesia. Hak dan kewajiban ASN P3K, TNI, dan Polri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 21, PNS berhak memperoleh A. Gaji tunjangan dan fasilitas. B. Cuti. E. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. D. Perlindungan dan E. Pengembangan kompetensi. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23, pegawai ASN wajib A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. C. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. D. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. F. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. G. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan H. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN PKK, TNI, dan Polri bagian PKK. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 22, PKK berhak memperoleh A. Gaji dan tunjangan, B. Cuti, C. Perlindungan, dan D. Pengembangan kompetensi. Berdasarkan RPP, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah Manajemen PKK, setiap PKK wajib A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. C. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. D. Melaksanakan kebijakan yang D. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. F. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam setiap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. G. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan PKK sama dengan kebijakan ASN atau PNS sebelumnya, hanya berbeda pada hak yang diterima, di mana P3K tidak menerima pensiunan atau jaminan di hari tua. Selanjutnya, hak dan kewajiban TNI. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 49 dan 52 yang termasuk hak TNI, yaitu Pasal 49 berbunyi, setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 52 berbunyi, prajurit siswa berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasa-jasanya kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 37 dan 38 yang termasuk kewajiban TNI, yaitu Pasal 38 ayat 1 dan 2 berbunyi, prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Yang kedua, ayat 2, yaitu untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang
karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara, walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. Pasal 32 ayat 1 dan 2 berbunyi ayat 1, prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada kode etik prajurit dan kode etik pria. Ayat 2 berbunyi ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima. Selanjutnya, hak dan kewajiban Polri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 23 dan 26 dan 13, yang termasuk hak dan kewajiban Polri yaitu Pasal 26 ayat 1 dan 2 berbunyi, setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. Yang kedua, ketentuan mengenai gaji dan hak yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 13 berbunyi, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah poin A, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Poin B, menegakkan hukum. Dan poin C, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya mari kita lihat perbedaan pengertian dari pangkat, jabatan, golongan, dan persandingannya. 1. Pengertian pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan pegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Pengertian jabatan. Jabatan adalah merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Kemudian pengertian golongan. Kutip dari Peraturan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan karir PNS, pangkat golongan PNS disusun berdasarkan prinsip kepastian, profesionalisme, dan transparan. Dalam struktur pakem PNS ada 4 golongan dalam pembagian jenjang pangkat golongan PNS antara lain golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Golongan ini yang kemudian berpengaruh pada besaran gaji dan tunjangan yang diterima. Golongan 1 merupakan level terendah dalam struktur birokrasi PNS. Umumnya PNS di golongan 1 berasal dari lulusan SD sampai dengan SMP. Lalu golongan 2 yang diisi PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA hingga D3. Lalu golongan 3 yang diperuntukkan bagi lulusan S1 atau strata D4 hingga S3 terakhir, yaitu golongan 4 yang merupakan puncak dari karir seorang PNS. Jabatan struktural dan fungsional pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Jabatan pada ASN itu jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Kemudian jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ada dalam ASN terdiri dari 2 jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kemudian jabatan pimpinan adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan JPT terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah. Selanjutnya jabatan pada P3K. 1. Administrator database kependudukan. Yang kedua, administrator kesehatan. Yang ketiga, Adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Yang keempat, analis aquakultur. Yang kelima, analisis anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang keenam, analisis investigasi dan pengaman perdagangan. Yang ketujuh, analisis kebakaran. Yang kedelapan, analisis pasar hasil perikanan. Yang kesembilan, analisis pasar hasil pertanian. Yang kesepuluh, analisis pengusaha jasa kelautan. Yang ke-11, analisis perdagangan. Yang ke-12, analisis perkara
perkara nilaian, tumbuhan. Yang ke-13 analisis perkebun-rayaan, yang ke-14 analisis prasarana dan sarana pertanian, yang ke-15 dan lain-lain sebagainya. Jabatan pada Polri. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, Pasal 3, jabatan Polri terdiri dari terendah yaitu Tamtama, Bintara, dan Perwira. Tamtama terdiri dari Tamtama Kepala yang memiliki 3 jabatan di dalamnya, yaitu Ajun Brigadir Polisi atau disingkat dengan Abripol. Kemudian Ajun Brigadir 1 yang disingkat Abribtu, Ajun Brigadir 2 Abribda. Yang kedua Tamtama yang terdiri dalam 3 jabatan pula di dalamnya. Yang pertama Bayangkara Kepala dengan Baharaka. Yang kedua Bayangkara 1 dan Baharatu. Yang ketiga Bayangkara 2 yang disingkat Baharada. Kemudian Bintara terdiri dari 2 jabatan besar umum, yaitu Bintara Tinggi dan Bintara Brigadir atau Bintara Biasa. Bintara Tinggi terdiri dari 2 jabatan di dalamnya. Yang pertama Ajun Inspektur Polisi 1 yang disingkat dengan AIPTU. Yang kedua Ajun Inspektur Polisi 2 yang disingkat AIPDA. Kemudian Brigadir atau Bintara Biasa terdiri dari 4 jabatan di dalamnya. Pertama, Brigadir Polisi Kepala disingkat dengan Bripka, kemudian Brigadir Polisi Brikpol, Brigadir Polisi 1 Briktu, Brigadir Polisi 2 Brigda. Kemudian Perwira terdiri dari 3 pangkat umum di dalamnya. Yang pertama, Perwira Tinggi yang memiliki 3 jabatan di dalamnya. Pertama, Jenderal Polisi, yang kedua Komisaris Jenderal Polisi, Komjen Pol, kemudian Brigadir Jenderal, Brigjen, dan yang kedua itu Perwira Menengah yang terdiri dari 3 jabatan pula di dalamnya. Pertama, Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol, kemudian Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, kemudian Komisaris Polisi, Kompol. Kemudian yang ketiga, Perwira Pertama yang terdiri dari 3 jabatan pula di dalamnya. Pertama itu Ajun Komisaris Polisi, AKP, kemudian Inspektur Polisi 1 itu Inspektur Polisi 2, IPDA. Jabatan pada TNI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997. Pada pasal 7. Yang pertama yaitu ada pangkat penghormatan, yaitu Jenderal Besar. Pangkat ini sangat langka, sangat susah untuk dimiliki oleh seorang TNI. Kemudian Perwira yang terdiri dari 4 jabatan di dalamnya, yaitu Jenderal Biasa yang biasa disingkat dengan Jen. Kemudian Letnan Jenderal, Letjen, Mayor Jenderal, Maijen, Brigadir Jenderal, Brigjen. Kemudian Perwira Menengah atau Pamen, yaitu terdiri dari 3 jabatan di dalamnya, 1 Kolonel disingkat dengan Pol, Letnan Kolonel, Letkol, dan Mayor disingkat dengan Mai. Kemudian Perwira Pratama atau Pama, ada 3 jabatan di dalamnya, 1 Kapten disingkat dengan Kap, kemudian Letnan 1, Lettu, Letnan 2, Letda. Kemudian Bintara 3, ada 2 jabatan di dalamnya. Bintara Tinggi ada 2 jabatan di dalamnya. 1 Pembantu Letnan 1, Peltu, yang kedua Pembantu Letnan 2, Pelda. Kemudian Bintara, Sersan ada 4 jabatan di dalamnya, itu pertama Sersan Mayor, Sema, Sersan Kepala, Serka, Sersan 1, Sertu, dan Sersan 2, Serda. Kemudian Tamtama Kepala, ada 3 jabatan di dalamnya. Yang pertama Kopral Kepala,
yaitu Kopka, Kopral 1, Koptu, Kopral 2, Kopda. Tamtama biasa terdiri dari 3 jabatan di dalamnya. Yang pertama itu prajurit kepala, Praka, prajurit 1, Pratu, prajurit 2, Prada. Pangkat TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara kurang lebih sama seperti yang telah saya sampaikan. Hanya saja berbeda penamaannya dari masing-masing angkatan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.